Ketika kita memandang sejarah panjang kehidupan di bumi ini, kita mendapati bahwa alam telah memberikan kita hadiah yang luar biasa dalam bentuk keanekaragaman hayati yang tak ternilai. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kita juga telah menyaksikan bagian yang tragis dalam cerita ini, yaitu punahnya beberapa spesies hewan yang dulu hidup bersama kita. Dalam perjalanan evolusi yang terus berlanjut, sejumlah spesies hewan menghilang dari muka bumi ini, terkadang karena perubahan alamiah, tetapi lebih sering karena dampak manusia yang merusak. Spesies-spesies ini bukan sekadar entitas biologis yang telah punah, mereka adalah bagian penting dari warisan planet kita. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi daftar yang mungkin akan menggugah kesadaran kita tentang kehancuran yang telah kita sebabkan dan mendorong kita untuk bertindak. Kami akan merinci 5 hewan yang telah punah, masing-masing dengan cerita yang unik dan pelajaran yang berharga untuk dipelajari. Mari kita bersama-sama merenungkan masa lalu yang tidak bisa kembali dan berkomitmen untuk melindungi keanekaragaman hayati yang tersisa di bumi ini. Setiap spesies yang hilang adalah pengingat penting tentang tanggung jawab kita untuk menjaga dunia alami yang indah ini untuk generasi mendatang. Quagga adalah subspesies dari zebra dataran yang pernah mendiami bagian selatan Afrika. Subspesies ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari zebra lainnya. Penampilan quagga adalah kombinasi yang unik antara zebra dan kuda. Bagian depan tubuhnya mirip dengan zebra, dengan garis-garis hitam dan putih yang mencolok, sedangkan bagian belakang tubuhnya mirip dengan kuda dengan warna coklat gelap. Mereka memiliki ekor seperti kuda, berbeda dengan ekor panjang dan berbulu yang umumnya dimiliki oleh zebra. Panjang tubuh quagga sekitar 2,4 hingga 2,7 meter, dengan tinggi bahu sekitar 1,2 meter. Beratnya berkisar antara 200 hingga 300 kg. Quagga dahulu ditemukan di bagian selatan Afrika, terutama di negara-negara seperti Namibia, Botswana, dan Afrika Selatan. Mereka biasanya hidup di dataran rendah dan sabana. Keberadaan quagga tercatat hingga pertengahan abad ke-19. Sayangnya, mereka menjadi salah satu spesies yang punah relatif cepat di era modern karena aktivitas manusia. Penyebab punahnya quagga secara langsung adalah perburuan yang intensif oleh manusia untuk keperluan kulit dan daging. Karena penampilan yang unik dan kulit mereka yang berkualitas baik, quagga menjadi sasaran perburuan yang kuat, dan ribuan individu diburu dan dibunuh. Pada tahun 1883, yang terakhir dari quagga dikonfirmasi mati di kebun binatang Amsterdam. Ini menjadi momen yang tragis karena menandai punahnya spesies ini. Punahnya quagga adalah contoh yang memilukan tentang dampak destruktif yang bisa dimiliki oleh aktivitas manusia pada ekosistem alam. Kehilangan quagga mengingatkan kita akan pentingnya konservasi alam dan perlindungan spesies yang terancam punah. Meskipun quagga sudah punah, ada upaya kloning dan pemulihan yang mencoba mengembalikan subspesies ini ke dunia, meskipun upaya tersebut belum berhasil sepenuhnya. Punahnya quagga adalah bagian dari sejarah pahit manusia dalam perlakuan terhadap alam. Semoga cerita tentang quagga dapat menginspirasi kita untuk lebih berhati-hati dalam menjaga spesies-spesies lain agar tidak menghadapi nasib serupa. Dodo, Rapus cuculatus, adalah salah satu hewan yang paling ikonik dalam daftar hewan yang telah punah. Dodo adalah burung besar yang tidak bisa terbang yang ditemukan di Pulau Mauritius, sebuah pulau vulkanik di Samudra Hindia. Mereka memiliki tinggi sekitar 1 meter dan berat sekitar 10 hingga 18 kg. Burung ini memiliki tubuh yang besar, bulat, dan berwarna kelabu dengan sayap pendek yang tidak dapat digunakan untuk terbang. Dodo memiliki paruh yang besar dan kaki yang pendek. Dodo hanya ditemukan di Pulau Mauritius, yang merupakan habitat alaminya. Karena pulau ini terisolasi dari daratan utama, dodo telah berevolusi tanpa predator alami. Dodo dianggap punah pada abad ke-17, tidak lama setelah orang Eropa pertama kali menemukan Pulau Mauritius pada tahun 1598. Kehadiran manusia dan hewan-hewan yang dibawanya, seperti tikus, babi, dan kera, membawa perubahan drastis pada ekosistem pulau ini. Aktivitas manusia seperti perburuan, perusakan habitat, dan pengambilan telur dodo mengurangi populasi mereka dengan cepat. Dodo juga memiliki sifat alami yang kurang takut pada manusia, yang membuatnya mudah untuk ditangkap. Dodo tercatat punah pada pertengahan abad ke-17.
Pada saat itu, tidak ada individu dodo yang tersisa di alam bebas. Tasmanian Tiger, Thylacinus cynocephalus, juga dikenal dengan nama Tasmanian Wolf atau Thylacine. Ini adalah hewan marsupial karnivora yang telah punah. Tasmanian Tiger adalah hewan marsupial yang mirip dengan anjing, meskipun mereka bukan anggota keluarga anjing sejati. Mereka adalah marsupial karnivora terbesar yang pernah ada. Hewan ini memiliki tubuh panjang dengan kaki yang relatif panjang, telinga yang sedikit melengkung, dan ekor panjang. Ciri paling mencolok dari Tasmanian Tiger adalah pola garis-garis pada punggungnya yang mirip dengan garis-garis pada harimau, memberinya penampilan yang unik. Mereka memiliki kantong marsupial yang khas, meskipun lebih kecil dibandingkan dengan kantong marsupial pada marsupial herbivora seperti kanguru. Tasmanian Tiger adalah hewan endemik di Australia, khususnya di Tasmania, yang merupakan pulau terpisah di selatan Australia. Tasmanian Tiger dinyatakan punah pada tahun 1936 ketika yang terakhir dari spesies ini, yang tinggal di kebun binatang Hobart di Tasmania, meninggal dunia. Kehilangan Tasmanian Tiger dipicu oleh beberapa faktor, termasuk perburuan oleh manusia, penghancuran habitat, serta persaingan dengan predator lain seperti rubah dan dingo yang diperkenalkan oleh manusia di Australia. Tasmanian Tiger juga dianggap sebagai hama bagi ternak peternakan di Tasmania, yang menyebabkan mereka diberangus secara luas oleh peternak. Punahnya Tasmanian Tiger adalah salah satu kasus paling menonjol dalam sejarah kepunahan spesies di Australia. Kehilangan spesies ini menjadi pelajaran penting tentang konsekuensi aktivitas manusia terhadap alam, termasuk perburuan berlebihan dan perubahan habitat. Meskipun beberapa upaya pencarian dilakukan setelah punahnya Tasmanian Tiger untuk mencari bukti kelangsungan hidup mereka, tidak ada bukti yang kuat tentang kelanjutan spesies ini hingga saat ini. Passenger Pigeon, Ectopistes migratorius, adalah salah satu contoh dramatis dari kepunahan spesies burung. Passenger Pigeon adalah jenis burung yang memiliki warna bulu abu-abu kebiruan di bagian atas tubuhnya, dengan warna merah jambu di bagian bawah. Mereka memiliki ukuran tubuh sedang dengan panjang sekitar 40 hingga 42 cm dan berat sekitar 200 hingga 400 gram. Burung ini memiliki sayap yang kuat dan cepat, sehingga mereka dikenal sebagai burung migrasi yang sangat terampil dan mampu menempuh jarak jauh dalam perpindahan musiman mereka. Passenger Pigeon awalnya menyebar luas di Amerika Utara, terutama di wilayah timur Amerika Serikat dan Kanada. Mereka seringkali hidup di hutan belantara dan daerah yang kaya akan sumber makanan berupa biji-bijian. Pada abad ke-19, Passenger Pigeon adalah salah satu burung yang paling melimpah di Amerika Utara. Populasi mereka diperkirakan mencapai miliaran individu, sehingga menjadi salah satu burung yang paling banyak dalam sejarah. Keberadaan mereka yang besar membuat banyak orang percaya bahwa populasi Passenger Pigeon akan tetap ada selamanya. Namun, perburuan yang berlebihan terhadap burung ini menyebabkan penurunan tajam dalam populasi mereka. Puncak kepunahan Passenger Pigeon terjadi ketika burung-burung ini menjadi sasaran perburuan komersial massal untuk daging mereka, yang digunakan sebagai sumber makanan murah untuk penduduk Amerika Serikat pada abad ke-19. Kurangnya regulasi dan kesadaran tentang konservasi hewan pada saat itu mengakibatkan punahnya Passenger Pigeon. Yang terakhir dari spesies ini, Martha, meninggal pada tanggal 1 September 1914 di kebun binatang Cincinnati, Ohio, sehingga menandai kepunahan definitif Passenger Pigeon. Yangtze River Dolphin, Baiji, atau Lipothes vexillifer, adalah seekor lumba-lumba air tawar yang telah punah dan merupakan salah satu lumba-lumba yang paling langka di dunia. Baiji adalah jenis lumba-lumba air tawar yang ditemukan secara eksklusif di Sungai Yangtze, yang merupakan sungai terbesar di Cina. Mereka memiliki tubuh yang relatif kecil dengan panjang sekitar 1,4 hingga 2,5 meter dan berat sekitar 70 hingga 180 kg. Warna kulit Baiji umumnya abu-abu atau biru keabuan dengan perut yang lebih terang. Karakteristik khas Baiji adalah paruhnya yang panjang dan ramping, serta gigi-gigi kecil yang lebih banyak dibandingkan dengan lumba-lumba laut. Baiji hanya ditemukan di Sungai Yangtze di Cina, yang merupakan habitat alaminya.
Mereka biasanya mendiami bagian-bagian yang lebih tenang dan dalam dari sungai, yang memungkinkan mereka berburu ikan yang menjadi makanan utama mereka. Baiji dinyatakan punah pada tahun 2007, menjadikannya salah satu spesies yang paling baru punah di dunia. Berbagai faktor berkontribusi pada kepunahan baiji, termasuk degradasi habitat akibat pembangunan bendungan, polusi air, perburuan oleh manusia, dan perangkap perikanan yang merusak. Perburuan yang berlebihan terhadap ikan di Sungai Yangtze juga menyebabkan penurunan populasi ikan, yang merupakan sumber makanan utama baiji. Meskipun baiji telah punah, kisah mereka mengingatkan kita akan pentingnya melindungi ekosistem air tawar dan spesies-spesies yang bergantung padanya agar tidak punah. Upaya konservasi yang lebih baik dan kesadaran akan dampak aktivitas manusia di sungai dan sungai besar lainnya menjadi sangat penting. Dalam pembahasan mengenai hewan-hewan yang telah punah atau terancam punah, kita harus mengambil pelajaran berharga tentang kerentanan alam kita dan dampak aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Setiap spesies yang punah atau terancam punah adalah bagian dari cerita panjang evolusi dan keindahan kehidupan di bumi ini, dan ketika mereka hilang, kita kehilangan bagian berharga dari warisan planet kita. Penting untuk mengingat bahwa kita, sebagai manusia, memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam dan spesies-spesies yang masih bertahan agar mereka dapat melanjutkan hidup di habitat alaminya. Upaya konservasi dan pemulihan harus menjadi prioritas, dan pendidikan serta kesadaran tentang keberagaman hayati harus disebarkan lebih luas. Kita dapat mengambil inspirasi dari cerita-cerita hewan yang telah punah atau terancam punah ini untuk mengubah arah kita menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Kita memiliki kekuatan untuk melindungi alam dan makhluk-makhluknya sehingga anak cucu kita dapat tetap menikmati keindahan dan keanekaragaman dunia ini. Dengan tindakan yang tepat dan perhatian yang lebih besar terhadap ekologi bumi, kita dapat memberikan peluang bagi spesies-spesies yang rentan untuk bertahan hidup dan berkembang biak, sehingga kisah kepunahan dapat berubah menjadi kisah keberlanjutan dan pemulihan. Terima kasih telah menonton video tentang hewan-hewan yang telah punah atau terancam punah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar Anda di bawah ini.